Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita jadi berbicara tentang hal-hal yang kita pikirkan, kita tahu tentang kitab Mazmur. Nah, saya mau kita melihat pertama-tama tentu saja Mazmur berisi doa umat ya. Mungkin kebanyakan kita sudah tahu tentang itu bahwa 150 Mazmur itu adalah merupakan Mazmur yang berisi doa dan terdiri dari 5 jilid ya. Dijilidkan mungkin 5 jilid karena kelihatannya mau mengikuti Taurat Musa yang adalah 5 jilid. Kemudian kalau kita melihat ya, next kitab Mazmur ini ditulis di dalam jangka waktu sekitar 1000 tahun. Karena itu ada misalnya mungkin Mazmur tertua dikatakan ditulis oleh Musa. Jadi sejak terbentuknya umat pada zaman Musa, karena pada zaman Musa keluar dari Mesir itulah awalnya pembentukan umat Israel hingga pembuangan ya, sehingga berjangka waktu sekitar 1000 tahun. Karena itu kenapa kitab ini sangat berharga, karena kita bisa melihat kehidupan, karena kan ini adalah doa dari umat Tuhan sepanjang sebenarnya boleh dikatakan perjalanan umat Tuhan tersebut. Nah, ini mungkin merupakan sesuatu yang sudah kita tahu. Tapi kemudian next kita melihat bahwa Mazmur merupakan sabda Allah, ya, sabda Tuhan, dan mungkin ini merupakan sesuatu yang kita tidak pikirkan seperti ini. Kenapa demikian? Kalau kita mencoba menafsirkan Alkitab, maka perkataan dalam Alkitab yang pasti benar ya, saudara, yang pasti benar itu adalah kalau Allah sendiri yang berbicara tentu saja ya. Kalau utusan Allah berbicara atas nama Allah ya, berarti tentu saja dia berbicara menyampaikan apa yang Allah katakan dan itu pasti benar. Dan juga kalau penulis Alkitab, karena kita percaya bahwa penulis diinspirasikan oleh Allah. Next, tetapi tentu saja selain dari Allah, utusan Allah dan penulis, ada yang kita sebut karakter. Nah, perkataan karakter lain di dalam Alkitab perlu kita pertimbangkan kebenarannya. Saudara, seperti juga karakter-karakter yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, maka tentu saja karakter dalam Alkitab juga tidak selalu berkata jujur ya, atau mereka bisa berkata dalam ketidaktahuan mereka. Kan itu perkataan mereka perlu kita pertimbangkan. Misalnya Mazmur 14 ayat 1 dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Namanya juga orang bebal ya, orang bebal di dalam Alkitab biasanya dilihat sebagai orang fasik, orang bodoh, yaitu orang yang tidak takut akan Allah, walaupun mungkin dia mengatakan dia adalah umat Allah. Dan tentu saja dia kemudian berkata tidak ada Allah dalam arti bukan tidak percaya ada Allah, tetapi tidak melihat bahwa Allah itu mencampuri urusan manusia ya, atau memperhatikan umatnya. Dan tentu saja perkataan ini kita tahu tidak benar, betul ya. Nah, kemudian juga kalau kita yang melihat Alkitab ya, kalau saudara ingat di dalam 2 Samuel 1 ayat 6 sampai 10 ada seorang Amalek datang kepada Daud mengatakan bahwa dia membunuh Saul. Karena apa? Saul sudah terluka parah dan ketika dia menjumpai Saul, Saul yang sudah sekarat itu meminta dia membunuh Saul dan dia pun membunuhnya. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan 1 Samuel 31, maka kita tahu bahwa penulis ya, dalam hal ini penulis Samuel menceritakan bahwa memang di dalam peperangan dengan orang Filistin, Saul itu kemudian terluka parah dan dia tahu dia akan mati. Dia tidak rela kalau nanti dia dipermain-mainkan oleh orang Filistin, karena itu dia meminta pembawa senjatanya untuk membunuh dia. Tapi pembawa senjatanya tidak berani dan Saul menjatuhkan diri ke atas pedangnya, ya, dalam arti Saul mati bunuh diri. Sehingga dengan demikian kan kita melihat bahwa perkataan orang Amalek tersebut berbeda dengan apa yang penulis katakan di dalam 1 Samuel 31. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan, karena ingat ya, penulis kita percaya diinspirasikan oleh Allah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa orang Amalek tersebut berbohong. Karena dia mungkin berpikir ya, semua orang juga tahu kalau Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, dan mungkin dia berpikir Daud akan memberi dia hadiah kalau tahu dia dibunuh atau dia telah membunuh Saul. Walaupun kita tahu nantinya ternyata dia dihukum mati oleh Saul ya. Nah, next kemudian kita melihat Mazmur memang berisi doa umat.
dalam arti apa yang kita barusan katakan ya, jadi bukan Allah, bukan juga utusan Allah ya. Dan dalam hal ini memang penulis, tetapi dalam hal ini adalah koleksi dari doa umat yang seharusnya perlu dipertimbangkan kebenarannya. Tapi saudara, kita harus ingat, ini adalah doa yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena itu seharusnya ya tentu saja doa-doa yang benar dong, doa-doa yang benar secara doktrinal ya, secara prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan, maka kita perlu melihat bahwa doa-doa dalam Mazmur diberikan oleh Allah untuk memberikan pengajaran kepada kita sebagai sabdanya. Berarti walaupun Mazmur itu adalah doa umat, kita sekarang harus melihat bahwa ini sebagai sabda atau sebagai firman Allah bagi kita. Ya, karena memang sudah dipilih untuk dimasukkan di dalam Alkitab. Nah, ini yang kemudian saya mau supaya kita mengerti, karena bahkan di antara orang Kristen pun terjadi kesimpang siuran ya, karena itu ada yang menganggap pemazmur itu bisa berdoa terutama nanti ketika kita berbicara tentang doa kutukan, seakan-akan itu keluar dari hatinya yang tidak benar. Tapi kalau kita melihat bahwa ini adalah doa yang sudah dipilih untuk dimasukkan ke dalam Alkitab, maka kita harus melihat bahwa ini berarti sudah merupakan pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, tema kita hari ini adalah hal-hal yang tidak kita ketahui tentang Mazmur ya. Mazmur tentu saja berisi doa, karena itu saya mau menunjukkan tiga jenis doa yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu ada di dalam kitab Mazmur, karena doa-doa seperti ini pun sepertinya juga sudah tidak dilakukan oleh umat Allah sekarang ini. Pertama adalah doa dengan memberi alasan. Pemazmur sering berdoa dengan memberi alasan kepada Allah kenapa Allah seharusnya menolong mereka. Misalnya ya, saya bacakan di dalam Mazmur 13 ayat 4 dan 5. Mazmur 13 ayat 4 dan 5. Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya aku tertidur dan mati, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ada perkataan supaya jangan, dan itu menunjukkan si pemazmur memberikan alasan kenapa ya Allah seharusnya menolong mereka ya, atau menolong dia. Saya bacakan juga misalnya Mazmur 22 ya, Mazmur 22 dari ayat 20 sampai 23. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Ayat 23, maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi memberi alasan supaya nanti dia kemudian akan bisa menceritakan apa yang telah Allah kerjakan. Nah, tentu saja doa memberi alasan adalah penting, bukan karena Allah tidak tahu alasannya, kita tahu bahwa Allah kita maha tahu, tetapi supaya kita belajar mengerti apa yang kita doakan, dan ini merupakan sesuatu yang penting ya. Kita itu ketika berdoa kepada Tuhan, sering sekali sebenarnya berdoa itu tanpa memikirkan apakah doa kita itu pantas atau tidak ya. Misalnya saya berikan contoh yang mungkin sangat sederhana, kita bertanding dan kita berdoa supaya kita menang. Tapi saudara, alasan apa sebenarnya kenapa harus menang? Apakah itu berarti kalaupun kita bukan yang terbaik, yang seharusnya menjadi juara satu, kita mau Allah entah bagaimana mungkin membuat kompetitor kita jatuh begitu sehingga kemudian kita dapat menang? Ya, jadi kalau tidak memberikan alasan, sering sekali sebenarnya tanpa sadar doa kita itu egois dan merupakan atau memberikan doa yang tidak pantas kita doakan. Next. Nah, kemudian Richard Pratt di dalam bukunya Pray with Your Eyes Open mengungkapkan 3 alasan yang sering dipakai oleh tokoh dalam Alkitab ketika berdoa.
Ya, yang pertama adalah karakter dan janji Allah, kedua adalah keadaan umat Allah, dan ketiga apa kata dunia. Nah, saya detilkan sedikit karena itu next kita melihat tiga hal ini. Pertama, karakter dan janji Allah. Ya, jadi next. Nah, Abraham misalnya, kalau saudara ingat cerita tentang ya ketika Allah atau malaikat Allah hendak menghancurkan Sodom, Abraham kemudian bernegosiasi dengan Tuhan, meminta Allah tidak boleh menghancurkan Sodom jika ada 50 orang benar. Dan alasan yang dipakai oleh Abraham adalah tentang karakter Allah. Karena itu kalau saya bacakan ya Kejadian 18 ayat 24 dan 25, ini yang Abraham katakan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin kau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu, bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil. Lihat gak, Abraham pada dasarnya berkata kepada Allah, Allah kalau engkau menghancurkan Sodom ketika ada 50 orang benar, berarti engkau bukan hakim yang adil. Ya, jadi mengacu kepada karakter Allah. Nah, kemudian kita melihat contoh mengacu kepada janji Allah, di mana Musa berdoa di dalam Keluaran 32. Ini adalah peristiwa sesudah lembu emas ya, dan Allah di dalam murkanya mengatakan akan menghabiskan umat, dan berdoa memberikan alasan kenapa Allah tidak boleh melakukannya. Dan Keluaran 32 ayat 13 saya baca, ingatlah pada Abraham, Ishak dan Ishak, kau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya mereka memilikinya untuk selama-lamanya. Musa pada dasarnya mengingatkan Allah ya bahwa Tuhan tidak boleh dong Tuhan menghabiskan ya keturunan Abraham karena Tuhan sudah bersumpah ya, sehingga ini mengacu kepada karakter dan janji Allah. Next, alasan yang lain biasanya adalah keadaan umat Allah. Tadi kalau di dalam Mazmur 13 yang sudah saya baca, Daud meminta Allah untuk menolongnya supaya musuhnya jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawannya jangan bersorak ketika ia jatuh. Ya, jadi intinya Daud berkata, Tuhan kalau engkau tidak menolong aku, lihat loh, aku itu akan menjadi olok-olok dari lawan-lawanku. Ya, jadi menunjukkan keadaannya sebagai umat Tuhan. Nah, Nehemia misalnya meminta Allah melihat keadaan umat yang mengenaskan, yaitu menjadi budak di tanah yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Dan saya pikir ini adalah argumentasi yang sangat kuat ya. Itu adalah tanah yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, dan sekarang umat Tuhan di sana sebagai budak ya. Jadi memakai keadaan umat Allah untuk supaya Allah itu cepat-cepat menolong mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa kata dunia ya. Jadi ini berarti apa yang dipikirkan orang, Tuhan kalau engkau berlaku seperti itu. Dan memang salah satu alasan yang sering diberikan adalah mengenai reputasi Allah. Apa yang akan dikatakan dunia, bangsa lain, jika Allah melakukan seperti yang Allah katakan dalam hal ini. Misalnya ketika Allah mengatakan akan menghabiskan umatnya setelah peristiwa lembu emas tadi. Kan itu selain tadi ya memakai janji Allah, Musa pun kemudian berkata di dalam Keluaran 30 ayat 12, mengapa orang Mesir harus berkata dengan niat jahat yang membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi. Jadi Musa pada dasarnya berkata, Tuhan, kalau Tuhan menghabiskan umatmu, nanti orang Mesir akan tertawa. Waduh, ternyata ya kelihatannya Allah yang baik membawa umat keluar dari Mesir, ternyata tujuan Tuhan adalah untuk menghabiskan mereka. Ya, jadi apa kata dunia pada dasarnya adalah berbicara tentang reputasi Allah sendiri. Ya, sehingga ini adalah
argumentasi alasan-alasan yang sering dipakai oleh tokoh Alkitab. Dan saya rasa ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan ya, doa memberikan alasan. Ini adalah sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, tetapi kalau kita membaca Alkitab ini sering sekali dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Sekali lagi tujuannya bukan karena Allah tidak tahu alasan kenapa kita berdoa seperti itu, tetapi tujuannya terutama adalah supaya kita mengerti apa yang kita doakan ya, supaya kita itu memilah-milah terlebih dahulu sebelum kita mendoakannya dan memikirkan apakah pantas mendoakan hal tersebut. Nah, hal kedua yang mengenai doa yang mungkin kebanyakan kita tidak tahu adalah doa mengutarakan kekecewaan. Dan ini bukan kekecewaan kepada orang lain, tetapi kekecewaan kita kepada Allah sendiri. Ya, kita kadang-kadang berpikir kita itu tidak boleh menunjukkan kalau kita kesal, kalau kita kecewa dengan Allah. Tapi saudara, Allah kita adalah Allah yang sangat realistis. Dia mengerti sekali bahwa di dalam ketidakmampuan kita untuk mengerti apa yang Allah kerjakan dan di dalam kesakitan kita, ya, kita itu bisa sekali merasa kecewa dan marah kepada Allah. Karena itu kita melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab termasuk juga pemazmur itu berani sekali untuk mengutarakan kekecewaan mereka. Jadi pemazmur juga dengan berani mengutarakan kekecewaan bahkan kemarahan mereka kepada Allah yang tidak segera menolong. Mazmur 13 tadi misalnya ya, saya bacakan Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Seberapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, Daud itu, ini adalah Mazmur Daud. Daud bertanya berapa lama lagi sampai 4 kali. Kira-kira menunjukkan dia udah kesal nggak? Saya rasa iya ya. Kita mungkin kalau disuruh tunggu, oke lah tunggu oke. Tapi biasanya juga ya kalau sudah nunggu dan ternyata masih dan itu sudah melampaui waktu yang kita perkirakan, kan kita kemudian sudah kesel dong. Berapa lama lagi sih? Nah ini sampai 4 kali Daud bertanya. Berarti dia sudah berdoa, berdoa, dan berdoa. Tetapi Allah belum juga menjawab. Dan sekarang dia mengutarakan kekecewaannya. Next kita melihat misalnya di dalam Mazmur 88 ya, pemazmur bahkan menyatakan hal-hal yang mungkin ya kita itu belum pernah kali ya mengatakannya kepada Allah, dan ini jelas menunjukkan kalau dia itu kesal dan bahkan marah kepada Allah. Jadi dalam Mazmur 88 pemazmur mengeluhkan murka Allah terhadap dirinya. Itu dia mengatakan telah kau taruh ya, dan kau itu maksudnya adalah Allah, telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, di dalam kegelapan di tempat yang dalam. Aku tertekan oleh kobaran murkamu dan segala geloramu menindih aku. Ya, jadi si pemazmur mengeluhkan ya murka Allah yang membuat dia sepertinya sudah ditaruh di dalam liang kubur yang paling bawah ya, dalam arti dia merasa sudah hampir mati dan dia begitu tertekan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur ini adalah Mazmur yang unik. Biasanya Mazmur di mana pemazmur meratap seperti itu biasanya berakhir dengan pujian, tetapi Mazmur 88 ini tetap berakhir dengan keluhan. Bahkan ya di dalam bahasa aslinya kata gelap itu merupakan kata yang terakhir. Saya bacakan ayat 19, sahabat dan teman telah kau jauhkan dariku, hanya kegelapanlah kenalanku. Ya, atau hanya kenalanku hanyalah kegelapan ya. Jadi di sini kata kegelapan pun di dalam bahasa aslinya merupakan kata yang terakhir, dan ini menunjukkan pemazmur menunjukkan keluhannya, Tuhan kok sampai seperti itu engkau memperlakukan aku. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ini adalah doa yang menunjukkan kekecewaan kepada Allah. Next. Nah, saudara,
Saya tidak berkata bahwa Mazmur-Mazmur ini mengajarkan kita untuk kecewa dan marah kepada Allah. Tetapi kecewa atau marah kepada Allah itu adalah sesuatu yang walaupun tidak kita kehendaki bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang mau diajarkan Alkitab adalah ketika kita merasa kecewa, kita merasa kesal ya, mungkin kalau kita melihat ya dari zaman kuno bahkan di dalam zaman Alkitab ya, umat Tuhan itu sering sekali berpikir kok kehidupan orang fasik itu lebih enak ya. Mazmur 73 misalnya, pemazmur mengatakan dia hampir tergelincir. Kenapa? Karena sepertinya orang fasik hidupnya enak ya, mereka itu diberkati, ada keluarga yang kelihatannya baik, tetapi orang baik seperti dia, orang benar seperti dia hampir setiap hari kena tulah. Dan karena itu dia pun sebenarnya kecewa ya. Jadi doa mengutarakan kekecewaan kita kepada Allah sangatlah penting. Kenapa? Supaya kita tidak memendam kekecewaan atau kemarahan kita kepada Allah ya. Jadi sekali lagi pemazmur bukannya mengajak kita untuk marilah ayo kita rame-rame marah dan kecewa kepada Allah, tetapi pemazmur dan Allah yang ya memberikan kita firman ini juga mengerti sekali bahwa umat Allah pasti sebenarnya pernah mengalami kekecewaan dan kemarahan kepada Allah ya. Bagaimanapun juga kita itu adalah umat yang tidak sempurna. Dan sering sekali kenapa kita bisa marah dan kecewa kepada Allah, kita berpikir bahwa kita sudah berupaya untuk hidup takut akan Tuhan, tetapi bukannya diberkati, yang ada adalah kesulitan demi kesulitan ya, bahkan mungkin malapetaka besar. Tuhan mengambil orang yang kita kasihi. Tuhan memberikan kita penyakit yang begitu menyakitkan. Ya, dalam hal-hal seperti itu, saya rasa adalah sesuatu yang sangat wajar. Kemudian kita kecewa ataupun marah kepada Allah ya, kecuali kita mempunyai iman yang begitu super ya, sehingga kesulitan apapun, malapetaka apapun yang Allah berikan, kita tidak pernah kecewa. Tetapi kalau kita itu adalah manusia biasa ya saudara, dengan iman yang tidak sempurna, maka kesulitan-kesulitan yang sangat menyakitkan itu mungkin sekali membuat kita kecewa atau marah. Dan doa mengutarakan kekecewaan kita sangat penting supaya apa? Supaya kita tidak memendam kekecewaan atau kemarahan kita kepada Allah. Saudara, relasi kita dengan Allah sering sekali bisa kita temukan di dalam relasi kita dengan sesama ya. Misalnya kita marah kepada teman kita. Kira-kira lebih baik kita mengutarakan kemarahan kita kepada teman kita menceritakan atau kita memendam? Saya yakin kebanyakan kita melihat ya lebih baik kita membicarakannya. Karena apa? Karena sesudah itu baru kita bisa menyelesaikan dengan baik, bukan? Ya, jadi dalam hal itu juga memendam kekecewaan atau kemarahan kepada Allah itu tidak baik. Contoh juga misalnya ya, kalau anak kita sedang marah kepada kita, kira-kira kita itu lebih senang anak kita berani mengutarakan bahwa dia kecewa, dia kesal dengan keputusan kita misalnya, atau dia memendam dalam hatinya. Saya yakin orang tua yang baik mau supaya anaknya berani mengutarakan. Kalau ada kesalahpahaman itu bisa dibereskan. Kalau kemudian memang ada hal-hal yang salah yang dilakukan orang tua kemudian bisa minta maaf dan bisa kemudian tidak melakukan lagi, betul nggak? Sehingga kemudian relasi itu bisa dibenarkan atau menjadi lebih baik lagi. Nah, Allah juga mau sebagai Bapa kita, dia mau supaya kita jangan memendam kekecewaan atau kemarahan kita kepada dia. Jadi kita melihat bahwa ini adalah cara yang Allah berikan untuk menolong kita menyelesaikan kekecewaan dan kemarahan kita kepadanya. Karena itu bukan saja di dalam Mazmur, kita melihat tokoh-tokoh lain seperti Ayub dan Naomi ya, mereka itu dengan jujur berani menunjukkan kemarahan mereka kepada Allah. Contoh misalnya Ayub. Ayub itu hanya di pasal 1 dan 2 dia begitu sabar ya. Kalau kita ingat pertama kali malapetaka datang kepada dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya, tetapi setelah itu setelah
sekian lama, kita tidak tahu berapa lama, akhirnya dia mungkin tidak tahan dengan sakitnya, ya, karena dia kemudian ditimpa kesakitan yang luar biasa dan dia mulai mengeluh. Dan dia sebenarnya mempertanyakan mengapa Allah memberikan semua itu, bahkan akhirnya Ayub pun tidak tahan dan menuduh Allah berlaku tidak adil terhadap dia. Nah, kalau kita tahu saudara, sahabat-sahabat Ayub sebenarnya kan kemudian marah kepada Ayub karena melihat Ayub marah pada Allah. Tapi mengherankannya nanti Allah lebih mengatakan bahwa Ayub berkata benar tentang dia daripada teman-teman Ayub. Jadi Allah menyalahkan teman-teman Ayub yang sebenarnya membela. Ini menunjukkan Allah mau supaya kita itu sebagai umat Allah berlaku lebih seperti Ayub daripada seperti teman-teman Ayub, yaitu berani mengutarakan ya apa yang kita rasakan, walaupun bukan berarti apa yang Ayub katakan semua benar ya. Seperti yang saya katakan, Ayub menuduh Allah berlaku tidak adil dan Allah juga kemudian menegur Ayub mengatakan dalam ketidaktahuan. Tetapi perkataan Ayub itu dianggap lebih baik daripada teman-temannya. Naomi misalnya, dia terang-terangan memberitahu kepada orang bahwa tangan Allah teracung terhadap dia. Ya, karena apa? Karena suami dan anak-anaknya meninggal dan dia melihat itu sebagai hukuman Allah terhadap dia dan dia terang-terangan menunjukkan kemarahannya kepada Allah. Ya, sehingga kita melihat bahwa dengan begitu cukup banyak tokoh-tokoh Alkitab dan pemazmur yang menunjukkan ketika mereka kesal, ketika mereka kecewa kepada Allah, mereka berani mengutarakan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah cara yang Allah berikan untuk menolong kita menyelesaikan kecewaan dan kemarahan kita kepadanya. Karena sekali lagi, kemarahan yang dipendam adalah kemarahan yang sangat berbahaya. Ya, mungkin orang itu kenapa bisa sampai meninggalkan Tuhan ya gara-gara itu, gara-gara dia ketika kecewa dan marah kepada Tuhan tidak mengutarakan secara langsung kepada Tuhan, terus memendamnya dan akhirnya meledak dan yang dilakukan adalah misalnya dia meninggalkan Tuhan. Ya, karena itu kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita sarana, saudara, ya, supaya kita kemudian bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab tersebut, ya. Jadi sekarang kita lihat lagi berikutnya, yaitu mengenai doa kutukan. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin paling kontroversial ya. Salah satu hal yang sangat kontroversial adalah doa kutukan. Saudara, doa kutukan itu adalah apa? Doa kutukan itu adalah doa Allah menghukum musuhnya yang kadang diutarakan pemazmur ya. Cukup ada beberapa mazmur yang menunjukkan seperti ini. Saya tunjukkan saja dua contoh ya. Kita lihat misalnya Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 25 dan 26. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak berpenghuni. Kita melihat doa di dalam Mazmur 137 ayat 7 sampai 9 ya. Saya bacakan Mazmur 137 ayat 7 sampai 9. Ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom pada hari pemusnahan Yerusalem, mereka mengatakan runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Maksud pemazmur bukan cuma Tuhan ingat, tetapi Tuhan kemudian bertindak menghukum Edom. Kemudian ayat 8, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami, berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Nah, saudara memang ya, terutama di ayat 8 dan 9 di dalam Mazmur 137 kok kayaknya kejam banget ya. Dan kita membayangkan anak-anak bayi kemudian dilemparkan pada bukit batu. Tapi hati-hati, bukan itu maksudnya ya. Mazmur itu diberikan di dalam bahasa kiasan. Dan bahasa kiasan itu tidak boleh ditafsirkan secara harafiah. Ya, jadi ketika dikatakan hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, nah kenapa pakai putri Babel?
Putri Babel bukan dalam arti anak perempuan Raja Babel, ya ngapain juga dong pemazmur kemudian mentargetkan supaya Tuhan murka kepada Putri Babel. Putri Babel maksudnya kerajaan Babel, karena di dalam bahasa Ibrani kerajaan itu dalam bentuk feminin, ya. Jadi Putri Babel itu maksudnya kerajaan Babel, dan pemazmur meminta Tuhan kemudian membalaskan kepada kerajaan Babel apa yang telah Babel lakukan kepada Yehuda. Ingat ya, adalah kerajaan Babel yang menghancurkan kerajaan Yehuda. Karena itu ketika dikatakan berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu, Putri Babel adalah kerajaan Babel, anak-anakmu maksudnya adalah tentara Babel, ya. Jadi jangan bayangkan ini adalah anak-anak kecil yang kemudian dihempaskan pada bukit batu, ya. Orang Israel kalau membunuh musuh itu membunuh, bukan menyiksa, ya, seperti sering sekali mungkin dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga kita melihat di sini ini adalah jelas doa kutukan, ya, doa Allah menghukum musuh. Nah, pertanyaan yang sering diajukan, tidakkah ini bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus yang memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita? Ya, karena itu kebanyakan orang Kristen berpikir kita tidak boleh berdoa kutukan ini. Nah, sekarang kita mau melihat sebenarnya yang dimaksudkan dengan doa kutukan itu apa. Nah, seperti saya katakan, kadang-kadang kan orang Kristen berpikir namanya juga Mazmur adalah koleksi doa, berarti itu adalah doa umat Allah. Karena itu kenapa ada yang menganggap bahwa kita orang Kristen tidak boleh mendoakannya, karena pemazmur ketika berdoa itu salah. Mereka berdoa dengan hati yang tidak mengampuni, mereka berdoa dengan hati yang jahat dan sebagainya. Tapi ingat tadi saya mengatakan, ya, doa-doa ini dipilih untuk dimasukkan dalam Alkitab. Berarti ini adalah doa yang dianggap benar oleh Tuhan. Karena itu kita mau melihat kenapa doa ini merupakan doa yang dianggap benar. Karena sebenarnya, saudara, doa kutukan pada dasarnya adalah doa meminta Allah membalaskan kejahatan musuh yang dilakukan kepada kita. Ya. Nah, kita itu sering menafsirkan meminta Allah membalaskan dengan negatif. Karena mengartikan ini sebagai meminta Allah membalas dendam kita kepada musuh, ya. Dan balas dendam itu konotasinya kan lebih ke arah emosi, pokoknya mau membalas, ya, dan bisa saja merupakan sesuatu yang salah. Karena itu kita sering sekali menafsirkan bahwa ini seakan-akan meminta Allah itu membalaskan dendam kita, tapi sebenarnya itu tidak seperti ini. Karena itu coba kita lihat apa sebenarnya artinya meminta Allah membalaskan. Nah, karena itu next kita melihat meminta Allah membalaskan sebenarnya berarti meminta keadilan Allah, Saudara, ya. Jadi dalam hal ini meminta Allah membalaskan itu adalah meminta keadilan Allah. Nah, coba kita lihat misalnya, sorry itu ayat 22 sampai 24 itu tidak perlu, ya. Jadi dalam hal ini kita lihat misalnya apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel 24, Saudara, ya, 1 Samuel 24. Nah, kalau saudara ingat, ini adalah kisah ketika Daud itu masih dikejar-kejar oleh Saul, ya. Saul membawa 3.000 tentaranya untuk mengejar-ngejar Daud. Dan suatu waktu Daud itu ada di goa, ya, tetapi rupanya goanya itu dalam, sehingga mereka itu ada di dalam, sehingga dari luar tidak kelihatan, dan Saul dikatakan masuk ke dalam goa tersebut untuk membuang hajat. Kenapa perlu ditekankan bahwa Saul masuk ke gua untuk membuang hajat? Karena kalau tidak, kita akan bertanya, mana mungkin sih seorang raja, apalagi di luar, itu masuk tanpa dikawal, betul nggak? Karena itu dengan ditekankan bahwa Saul membuang hajat, itu membuat kita mengerti kenapa Saul masuk ke gua sendiri. Nah, ketika Saul memasuk gua sendiri, orang-orang Daud kemudian berpikir bahwa, waduh, ini adalah anugerah Tuhan memberikan musuh Daud untuk Daud bisa habiskan dengan mudah karena Saul sendirian. Tetapi ketika pertama-tama Daud memang memotong punca jubah Saul, ya, hatinya kemudian berdebar-debar dan dia tahu Allah tidak berkenan dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia tidak jadi membunuh Saul dan kemudian dia berkata begitu kepada Saul. Karena itu kita melihat 1 Samuel 24.
Nah, saudara, Alkitab itu sering sekali diberikan paralel. Ingat ya, Alkitab itu diberikan untuk didengar, bukan dibaca. Orang zaman kuno tidak punya Alkitab di rumah. Sehingga mereka itu perlu mendengar Alkitab dan langsung mengerti, karena itu pengulangan merupakan sesuatu yang penting. Ya, jadi terutama di dunia lisan, pengulangan itu merupakan sesuatu yang penting. Bahkan ada pepatah yang mengatakan repetition is the mother of learning. Nah, dalam hal ini pengulangan itu digambarkan dengan paralel ya. Paralel pada dasarnya mau mengatakan hal yang sama dengan pengulangan ya, bisa memakai ide yang sinonim ataupun yang berlawanan, tapi intinya mau mengatakan hal yang sama. Nah, di dalam 1 Samuel 24 ayat 13 ada dua kalimat yang merupakan paralel ya. Jadi saya berikan di sini, kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Paralelnya adalah kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku. Artinya apa? Artinya melakukan pembalasan itu paralel dengan bertindak sebagai hakim. Kalau begitu, ketika seseorang berdoa supaya Tuhan membalaskan, itu artinya berdoa Tuhan bertindak sebagai hakim, berarti berdoa meminta keadilan Allah. Nah, saudara, kalau kita memikirkan ya mengenai berdoa meminta keadilan Allah, maka kalau sudah begitu jelas ya, boleh tidak kita melakukan? Ya, next kita melihat tentu saja ya, saya yakin kita akan setuju bahwa tidak ada waktu di mana kita tidak boleh meminta keadilan dari Allah. Allah kita adalah Allah yang adil, ya. Tidak mungkin kita itu tidak boleh minta keadilan. Cuman hati-hati ya saudara ya, namanya minta keadilan kalau kita yang salah berarti kita yang akan dihukum ya. Karena itu memang meminta keadilan Allah kita harus memastikan, benar-benar memastikan bahwa kita sudah melakukan yang benar ya, bahwa benar-benar orang yang kita doakan dihukum oleh Allah itu benar-benar melakukan kejahatan kepada kita. Nah, minta keadilan kepada Allah boleh, yang tidak boleh adalah main hakim sendiri. Dan itu juga merupakan sesuatu yang sudah diajarkan di dalam perjanjian lama. Jadi kita jangan berpikir bahwa hanya di dalam perjanjian baru Yesus misalnya mengajarkan kita tidak boleh main hakim sendiri. Tidak benar, saudara ya. Coba saya bacakan Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi saudara, jelas pengajaran Alkitab, kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya, kita tidak boleh main hakim sendiri. Orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh main hakim, karena main hakim sendiri berarti kan tidak melakukan seturut hukum. Tentu saja kita boleh misalnya mengadu kepada polisi atau membawa orang itu ke pengadilan, tapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang penting. Tapi walaupun tidak boleh main hakim, bukan berarti kita tidak boleh minta keadilan, karena itu Roma 12 ayat 19 ini yang kemudian Paulus katakan ya. Jadi kita melihat Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19 ya. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ya, jadi tidak boleh main hakim sendiri, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita boleh meminta Allah yang membalaskan. Berikanlah tempat kepada murka Allah, biarkan Allah yang menunjukkan murkanya terhadap ketidakadilan yang terjadi. Berarti kita tidak boleh main hakim sendiri, tetapi kita boleh meminta keadilan dari Allah. Ya, jadi memang secara logika, saudara, bukankah masuk akal ya kalau kita itu tentu saja boleh meminta keadilan dari Allah ya? Sangat tidak masuk akal kalau berpikir bahwa kita tidak boleh meminta keadilan dari Allah, sedangkan Allah kita dikenal juga sebagai Allah yang maha adil.
Nah, mungkin pertanyaan yang sering membingungkan kita, next ya, apakah bertentangan dengan ajaran kasih dari Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita berbuat baik kepada musuh kita, mengampuni musuh kita, ya, dan berdoa bagi musuh kita. Karena itu, next kita melihat bahwa ini tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada musuh. Saudara, tapi sebelumnya saya juga mungkin mau supaya kita mengerti hal ini ya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh kita, maksudnya adalah berbuat baik kepada musuh kita ya, dan contoh yang Tuhan Yesus berikan adalah berbuat baik kepada musuh, kemudian berdoa bagi musuh kita dan mengampuni. Itu bukan berarti kita disuruh mengasihi musuh kita itu seperti mengasihi saudara sendiri. Nah, saya rasa ini juga adalah salah satu mungkin kesalahan dari dalam pemikiran kita orang Kristen, adalah berpikir Allah menyuruh kita mengasihi semua orang sama rata. Tapi saudara, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita mengasihi semua orang sama rata. Kita tentu saja akan mengasihi anggota keluarga kita berbeda dengan orang lain dong. Masa kita harus mengasihi semua anak orang lain seperti anak sendiri? Berarti kalau kita kasih makan anak kita, kita harus kasih makan anak sekampung atau bahkan seluruh dunia, itu kan tidak mungkin. Lagi pula saudara ya, kita tidak mungkin boleh mengasihi istri orang lain seperti istri sendiri. Betul enggak? Ya, dan ini menunjukkan betapa Allah tidak pernah menyuruh kita mengasihi semua orang sama rata. Dan Allah sendiri pun tidak mengasihi. Dia tentu saja lebih mengasihi umatnya dari mereka yang bukan umatnya. Bahkan ya Allah bisa berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Membenci dalam arti kan kurang mengasihi Esau. Nah, dalam Allah sendiri juga tidak mengasihi sama rata, jadi kita tidak mungkin disuruh mengasihi semua orang sama rata. Mengasihi musuh tentu saja berbeda dengan mengasihi saudara atau teman. Jadi mengasihi musuh bukan berarti kita disuruh merangkul, kita bawa musuh ke rumah kita perlakukan seperti keluarga. Bukan, saudara, bisa kita mati tuh kalau musuh kita perlakukan seperti itu. Ya, kalau begitu berbuat baik kepada musuh itu apa? Nah, mungkin kita lihat lagi kemudian 1 Samuel 24 tadi, apa artinya berbuat baik kepada musuh? Nah, tadi kita melihat ya di dalam 1 Samuel 24, Daud sudah mengatakan ya, dan Daud mengatakan di hadapan Saul loh ya. Saya bacakan lagi tadi 1 Samuel 24 ayat 13. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan kau. Dan dia mengatakannya di depan Saul. Jadi Saul tahu kalau Daud itu berdoa, Tuhan yang akan membalaskan kejahatan Saul. Tapi kemudian kita melihat apa yang dikatakan Saul di ayat 18 dan 19. Ya, katanya kepada Daud, engkau benar dibandingkan dengan aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku. Saudara, kalau sampai musuh mengatakan kita melakukan yang baik kepada dia, itu pasti hal yang baik. Orang dia musuh kok. Sampai mengakui bahwa kita melakukan hal yang baik. Jadi jelas Daud melakukan hal yang baik kepada Saul. Di sini bisa nggak kita melihat Daud melakukan dua-duanya? Meminta Allah yang membalaskan, tetapi pada saat yang sama Daud melakukan yang baik. Dan melakukan yang baik kepada musuh artinya ketika kita ada kesempatan untuk menghancurkan musuh dengan tangan kita sendiri, kita tidak melakukannya. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Dia meminta Tuhan yang membalaskan. Kan itu balik lagi kepada Roma 12 ya. Kita melihat bahwa Paulus pun menyuruh kita melakukan dua-duanya. Karena itu saya bacakan lagi Roma 12 dari ayat 19 ya, 19 dan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi tadi kita sudah mengatakan ya, tidak boleh membalas main hakim sendiri, tetapi kita boleh berdoa Allah yang membalaskan. Nah, ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Kata Paulus, berlakulah baik kepada dia. Jadi di satu pihak Paulus berkata, berdoalah supaya Allah yang menghukum, tetapi di pihak lain berbuat baiklah kepada dia, dan itu yang persis tadi Daud lakukan. Musuh Tuhan Yesus. Karena mengasihi, Tuhan Yesus akan menjadikan iblis perdana menteri? Tidak, bukan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan menghancurkan iblis dengan antek-anteknya, dan pada akhirnya mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Berani nggak kita berkata, Tuhan Yesus ya menyuruh kita mengasihi musuh, dia sendiri tuh menghancurkan musuh. Berarti dia tidak melakukan apa yang dia khotbahkan. Berani nggak kita mengatakan demikian? Tentu saja tidak berani. Nah, kalau kita tidak berani mengatakan bahwa Yesus tidak melakukan apa yang dia khotbahkan, berarti hanya satu kemungkinan. Kita salah menafsirkan ketika Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh. Seakan-akan tidak boleh menegakkan keadilan. Seakan-akan kita tidak boleh meminta Allah menegakkan keadilan. Tidak, saudara. Ya, ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Jadi tidak mungkin sebenarnya kasih Allah meniadakan keadilan. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang kasih, tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Karena itu tidak mungkin sebenarnya demi kasih Allah menghilangkan keadilan, itu tidak mungkin. Karena itu kita melihat bahwa Allah kita yang mengasihi itu juga adalah Allah yang adil, ya. Jadi mengasihi bukan dalam arti menghilangkan keadilan. Itulah sebabnya kenapa kita percaya sebagai orang Kristen bahwa dosa-dosa kita harus ada yang membayar. Kalau tidak, kita harus membayar, ya. Karena itu kenapa misalnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kalau Allah adalah Allah yang kasih tanpa harus menegakkan keadilan, dia tidak harus, ya, dia tidak perlu menghukum dosa. Dia bisa menyelamatkan kita begitu saja, tapi Allah kita adalah Allah yang adil, jadi dia tidak bisa membiarkan kejahatan itu tidak dihukum. Karena itu kenapa harus ada yang menanggung kejahatan kita, dan kita percaya Tuhan Yesus yang menanggung kejahatan kita di kayu salib. Ya, karena itu kita melihat kesimpulan. Nanti sesudah itu Bapak Ibu ya, saudara boleh bertanya. Nah, kita tahu bahwa Mazmur berisi doa umat, tetapi mungkin kita tidak sadar bahwa Mazmur berisi doa umat yang dipilih untuk dijadikan bagian Alkitab. Berarti Mazmur perlu kita lihat sebagai sabda Allah bagi kita. Ya, jadi ini adalah prinsip-prinsip yang Allah mau ajarkan kepada kita, sehingga kita boleh dengan yakin percaya bahwa prinsip apapun yang diajarkan di dalam kitab Mazmur, walaupun kitab Mazmur berupa doa umat, itu adalah prinsip yang benar menurut Allah. Ya, jadi kita juga harus melihat Mazmur sebagai sabda Allah. Next, kita melihat mengenai doa-doa tadi, ya. Pertama, pemazmur sering berdoa dengan memberikan alasan supaya Allah menolong mereka. Ini bukan berarti Allah tidak tahu alasan kita, tapi ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan benar, ya, tidak sembarangan meminta kepada Allah tanpa alasan yang kuat. Nah,
Sebenarnya sekali lagi saudara ya, relasi kita dengan Allah itu banyak analoginya dengan relasi kita dengan sesama kita. Kita saja kalau minta sesuatu, katakanlah kita ya masih di bawah asuhan orang tua misalnya, kalau minta uang yang banyak kepada orang tua kita, misalnya Pak minta 10 juta, kira-kira ditanya nggak buat apa? Kira-kira kita perlu menyiapkan alasan nggak kenapa kita memintanya? Kan pasti kan. Karena kita tahu bakal ditanya. Kita meminta misalnya supaya kita naik gaji dengan bos. Kira-kira bos bakal bertanya, kenapa saya perlu menaikkan kamu gaji? Kita kan perlu memberikan alasan. Nah, kenapa ketika kita meminta kepada Allah, kita tidak perlu memberi alasan? Ya, karena itu Alkitab atau Mazmur mengajarkan, kalau kita berdoa seharusnya kita juga memberi alasan. Sekali lagi, bukan supaya Allah tahu, tetapi supaya kita mengerti sebenarnya permintaan kita itu valid atau enggak. Permintaan kita adalah permintaan yang baik atau tidak. Atau sebenarnya kita tidak punya alasan untuk meminta seperti demikian. Ya, jadi karena itu doa dengan memberi alasan itu merupakan sesuatu yang penting. Next, kemudian kita melihat bahwa pemazmur secara gamblang mencurahkan kekesalan dan kemarahan mereka kepada Allah. Dengan dimasukkan mazmur-mazmur seperti ini, berarti Allah mau mengajarkan kita melakukan hal yang sama ya. Jadi ada beberapa mazmur seperti ini, berarti Allah itu mau mengajarkan kita melakukan hal yang sama. Allah tahu bahwa sebagai umat Tuhan kemungkinan besar kita akan pernah kecewa ataupun marah kepada Dia. Dan Allah mau mengajarkan kepada kita jangan dipendam. Lebih baik kamu dengan jujur mengutarakan ya, karena kalau kita dengan jujur mengutarakan, maka tentu saja kita itu lebih bisa membereskan amarah kita. Dan ini adalah cara Allah menolong kita keluar dari kemarahan kita terhadapnya ya. Ketika kita dengan jujur mengutarakannya, dan Allah punya caranya untuk kemudian membuat kita bisa melepaskan kemarahan tersebut, membuat kita mungkin kemudian bisa menerima kenapa Allah izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian terakhir ya, pemazmur juga kadang memasukkan doa kutukan kepada musuh dalam mereka meminta pertolongan kepada Allah. Sekali lagi, ini artinya meminta keadilan dari Allah, dan sekali lagi tidak pernah kita tidak boleh meminta keadilan dari Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, karena apa? Karena kasih Allah tidak pernah menghilangkan keadilan ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita itu perlu memilih antara kasih dan keadilan, dua-duanya perlu kita lakukan ya, dan itu tidak bertentangan. Oke, saya selesai menyampaikannya.